Manusia adalah bagian dari ekosistem, sehingga manusia merupakan pengelola dari sistem ekologi tersebut. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup adalah pengaruh sampingan dari tindakan manusia untuk mencapai suatu tujuan yang mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dalam definisi tersebut, menempatkan manusia dalam posisi yang sangat sentral dan merupakan bagian yang sangat penting dalam lingkungan itu. Manusia dengan perilakunya itulah yang akan mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa manusia harus dapat melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar tetap lestari. Oleh karena itu, saya akan melakukan penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Instansi pengawasan dan perizinan dalam hal ini adalah pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. UU PPLH ini juga mengatur tentang hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia adalah salah satu cara yang paling efektif untuk melindungi lingkungan hidup. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup memiliki ketergantungan satu sama lain. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap lingkungan hidup dapat sekaligus melindungi hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan masalah hak untuk hidup, hak atas kesehatan, hak untuk berusaha, hak untuk berkembang, bebas dari gangguan atas hak milik, sampai dengan pemberian hak perlindungan bagi masyarakat pedalaman. David Hunter menyatakan bahwa human rights not only as model for the progressive development of international environmental law, but as potential independent tool for protecting the environment. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa dengan memahami dan mengakui hak asasi manusia berarti juga melindungi lingkungan hidup, sekaligus juga dapat digunakan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini karena mengakui dan melindungi hak asasi manusia merupakan cara yang potensial untuk melindungi lingkungan hidup. Di samping adanya hak atas lingkungan yang baik dan sehat, masyarakat juga perlu diberi pemahaman tentang kewajiban dan peran serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Kewajiban setiap orang ini mengandung larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Pemerintah dapat menciptakan iklim yang baik agar peran serta itu terjadi secara maksimal dan positif. Salah satu penciptaan iklim yang baik itu dapat dilakukan dengan membuat berbagai peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Adanya berbagai peraturan perundang-undangan pada intinya untuk merangsang keterlibatan peran serta masyarakat lebih besar lagi dalam melaksanakan pembangunan. UU PPLH mengenal 3 instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu melalui hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Penegakan hukum melalui 3 instrumen hukum ini merupakan upaya represif yang perlu dilakukan secara efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
Dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat mendaya-gunakan hukum administrasi karena Undang-Undang PPLH memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mengkoordinasikan dengan instansi lain. Keputusan administrasi yang merupakan wewenang pemerintahan tersebut berbentuk perizinan untuk melakukan usaha dan atau kegiatan dengan mencantumkan persyaratan yang wajib ditaati si penerima izin. Misalnya perizinan yang berkenaan dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, baku mutu air buangan, dan lain-lain, termasuk pengawasan dan sanksi administratif bila persyaratan dilanggar. Penyelesaian sengketa keperdataan dalam lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Ini dijelaskan dalam penjelasan umum poin 5 alinea kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara-cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jerah, juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi generasi masa kini dan masa depan. Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum poin 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan penegakan hukum pidana dalam undang-undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.